Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Yuli. Apa kabar Bu Yuli? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Ratna sendiri bagaimana kabar? Inilah Bu, malah saya kabarnya agak kurang baik ini Bu Yuli. Loh, ada apa? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Ratna terlihat murung. Tidak secara biasanya. Kenapa ya? Iya, betul sekali Bu. Itu dia Bu Yuli. Bu Yuli sekarang ada waktu nggak Bu? Kebetulan untuk hari ini anak-anak jadwalnya olahraga. Jadi saya ada waktu kosong sekitar 1 jam. Oh gitu ya Bu. Iya, Ya. iya. Saya mau curhat Bu. Kebetulan nih, saya juga ada waktu jam kosong nih Bu, sedang pelajaran agama Islam. Tapi ini agak butuh waktu yang agak lama Bu. Ya, tidak apa-apa, monggo. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di kantin saja, supaya nyaman curhatnya. Sekalian bisa sambil minum kopi. Wah, ide bagus tuh Bu. Bu Yuli tahu sekali kalau saya suka ngopi ya Bu. Ya tentu dong, kita kan udah lama berteman. Oh ya Bu, jadi apa nih yang kira-kira bisa saya bantu? Nah, begini Bu, dari kemarin saya itu bingung Bu. Memang ada hal yang meresahkan diri saya. Tapi saya juga bingung mau mulai dari mana ini Bu Yuli. Ya. Coba Bu Ratna ceritakan apa yang Ibu rasakan saat ini. Saya yang sedang saya rasakan saat ini Bu, kemarin kan saya habis melaksanakan PTS ya. Iya. Ternyata hasil PTS kemarin yang anak-anak kelas saya, setelah saya koreksi, ternyata Bu, ini membuat saya pusing sekali dan tidak bisa makan dan dengan enak. Kemudian selalu setiap saya melakukan aktivitas, saya merasa hasil nilainya, nilai matematika anak-anak di kelas saya itu ternyata 60% Bu, itu hampir di bawah KKM Bu, coba Bu. Aduh gimana ini Bu? Lalu bagaimana Bu? Ceritakan coba yang lebih detail lagi Bu. Iya Bu, jadi ini salah satu kekhawatiran saya Bu. Apakah ini ada hal yang tidak baik pada diri saya? Kok kenapa ini anak-anak ya nilai tesnya kemarin PTS-nya itu bisa sampai 60% itu di bawah KKM. Artinya saya merasa bahwa saya itu melaksanakan pembelajaran itu untuk materi matematika ini berarti tidak berhasil ya Bu. Jadi menurut Bu Ratna pembicaraan kita hari ini bertujuannya untuk apa Bu Ratna? Nah itu Bu, barangkali ini nanti saya setelah berbincang-bincang sama Bu Yuli, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu, yang sangat mengganggu pikiran saya ini Bu, membuat saya jadi nggak percaya diri rasanya nih Bu. Ya Bu. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi yang baik ya dari permasalahan yang Ibu Ratna hadapi. Bukan begitu Bu? Iya betul sekali Bu. Terus terang Bu, saya selalu kepikiran terus ini Bu dengan hasil nilai PTS matematika anak-anak di kelas saya ini. Ya Bu, saya sedikit merasakan ya, ikut merasakannya. Jadi untuk saat ini Bu Ratna merasa kepikiran terus ya dengan hasil nilai matematika anak di kelas Ibu Ratna. Kira-kira menurut Bu Ratna apa hal-hal yang membuat nilai anak-anak itu rendah Bu? Iya betul Bu. Jadi begini Bu, sepertinya murid saya itu ketika di rumah ya, mereka itu kurang berlatih mengerjakan soal-soal matematika Bu.
Dan di kelas pun ketika saya menjelaskan di kelas saya, sepertinya mereka itu kurang konsentrasi. Malah terkadang ya, saat saya sedang menjelaskan, mereka itu seperti ramai sendiri, kayak terlihat bosen gitu, Bu. Padahal udah sering berkali-kali saya tegur, nanti tapi balik lagi seperti itu. Mereka seperti bosan gitu, kayak tidak semangat dan kurang konsentrasi gitu, Bu. Ya, Bu. Jika seperti itu, apakah menurut Ibu Ratna mereka itu maksudnya mereka itu tertarik dengan pembelajaran yang Ibu berikan? Saat ini posisi Bu Ratna itu ada di poin berapa dari skala 1 sampai 10, Bu? Nah itu Bu, sepertinya setelah saya perhatikan, mereka memang kurang bersemangat dengan pembelajaran yang saya berikan itu, Bu. Jadi skala kalau saya rasa sepertinya ini saya berada di poin 5 ini, Bu. Jadi membuat saya itu betul-betul drop nih, Bu. Dari 1 sampai 10, Bu Ratna merasa di poin 5 ya? Bu Ratna kan sudah menilai sendiri ya saat Bu Ratna mengajar. Kira-kira media apa yang sudah Ibu berikan saat pembelajaran, Bu? Saat pembelajaran itu media yang sudah saya berikan kepada anak-anak, sebetulnya saya sudah menyiapkan buku paket dan LKPD nih, Bu. Gitu, Bu. Menurut Ibu Ratna, ada cara lain tidak ya supaya anak-anak itu lebih bersemangat lagi atau lebih tertarik lagi mengikuti pembelajaran yang Bu Ratna sampaikan? Apa ya, Bu? Saya pikir saya itu sudah menyiapkan RPP dengan baik, sudah menyiapkan bahan ajar, LKPD, tapi mungkin ini, Bu, memang ketika pembelajaran matematika itu, saya itu kurang lebih memberikan tampilan-tampilan video pada proyektor gitu, Bu. Dan pembelajarannya pun kayaknya sepertinya kurang kontekstual, Bu. Saya hanya memberikan materi yang ada itu kepada anak, kemudian anak-anak pun memang jarang diberi latihan-latihan soal gitu, Bu. Ya. Coba ada lagi mungkin, Bu, yang menurut Ibu selain yang sudah Ibu berikan tadi, mungkin ada hal yang lain lah, Bu. Coba diingat-ingat lagi, mungkin ada yang menarik lagi begitu. Hal yang lain ya, Bu Ratna bisa melakukan apa begitu, misalnya game edukatif atau apa begitu, atau hal-hal yang lain ya, Bu. Ya, sepertinya selain tadi saya menampilkan harusnya ya banyak memberi latihan soal ya. Mungkin karena sekarang itu anak-anak itu suka bermain gadget ya, Bu. Apa ya, saya memberikan pembelajaran dengan melakukan game edukatif ya, Bu, menggunakan laptop atau HP mungkin ya. Ya, itu sepertinya sangat luar biasa, Bu. Menurut Bu Ratna dengan ide yang sudah Ibu pikirkan tadi, apakah akan membantu menjadi solusi dari permasalahan saat ini dengan hasil nilai anak yang masih rendah atau kurang bersemangat saat belajar matematika? Kalau menurut saya sih itu, saya rasa itu akan sangat merubah semangat anak-anak, Bu. Jika saya mampu memberikan media-media yang lebih pembelajaran yang lebih bervariasi mungkin ya, Bu. Kemudian game-game edukatif dan mungkin lebih kontekstual gitu pembelajarannya.
Apalagi nih saat-saat ini jika memberikan pembelajaran yang berbasis game itu, anak-anak kan sekarang itu mereka itu sangat sangat hobi sekali sekarang bermain game ya. Mungkin ini Ya, ya, akan ya. membuat anak-anak menjadi merasa ketagihan, ingin bermain terus, tetapi mereka di situ permainannya itu mereka tidak merasakan bahwa permainan itu permainan yang mendidik gitu Bu, sehingga anak-anak akan lebih senang dalam menyelesaikan soal-soal dalam bentuk game yang diberikan mungkin itu Bu. Jadi itu juga melatih kemampuan berpikir dari anak-anak tersebut, tetapi mereka juga senang melakukannya gitu ya Bu. Ya Bu, baik. Dari apa yang sudah Bu Ratna sampaikan tadi, kira-kira apa yang akan Bu Ratna lakukan selanjutnya? Mungkin kedepannya saya akan sesegera mungkin Bu melaksanakan tadi, karena memang hasil tes anak-anak tadi masih di bawah KKM, berarti saya akan harus segera melaksanakan remedial, yang nantinya harapannya nilai anak-anak itu kan semakin baik di atas KKM dan sesegera mungkin melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi dengan memanfaatkan media-media pembelajaran yang bervariasi, memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah kayak LCD atau proyektor, dan melakukan pembelajaran yang lebih kontekstual ya Bu. Manfaatkan gadget anak-anak juga tadi untuk melakukan pembelajaran dengan game edukatif, yang mana itu nantinya akan merangsang semangat anak-anak Bu dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis game tadi itu Bu. Itu sangat bagus sekali Bu Ratna. Jadi ternyata Bu Ratna itu juga sudah mampu ya sebenarnya menemukan solusi dari permasalahan ini yang sedang Bu Ratna rasakan sebetulnya. Itu perlu dicoba Bu. Oke Bu, siap-siap Bu. Ya, siap. Saya akan mencoba melakukannya Bu sesegera mungkin. Ya, saya ikut mendoakan semoga sukses ya Bu Ratna. Ya, terima kasih Bu Yuli sudah memberikan solusi. Kemudian saya akan mencoba menyiapkan media-media pembelajaran yang variatif tadi dengan memberikan game edukatif ya Bu Yuli, sehingga bisa mengasah kemampuan berhitung anak-anak dalam menyelesaikan soal matematika, dalam penyelesaian masalah. Iya, betul sekali Bu. Terima kasih Bu Yuli sudah mendengarkan curhatan saya. Jadi sekarang saya mengetahui apa yang harus saya segera lakukan Bu Yuli supaya masalah saya ini dapat segera teratasi. Ya. Semangat Bu Ratna. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Saya semakin semangat sekali ini Bu. Mudah-mudahan nanti saya bisa sesegera mungkin melaksanakan ya pembelajaran yang tadi kita sudah bicarakan gitu. Ya, saya tunggu kabar baiknya ya Bu Ratna. Terima kasih Bu. Kapan-kapan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Oh iya, ini sepertinya waktunya sudah habis. Kita sudah hampir masuk kelas ini Bu Ratna. Ayo kita kembali ke kantor kita. Oke Bu Yuli, terima kasih banyak. Yuk kita lebih semangat ya masuk ke kelas ya Bu. Selamat siang Bu Ratna. Oh, ada Bu Yuli. Selamat siang Bu Yuli. Ada yang bisa Ibu bantu Bu Yuli? Begini Bu, terkait dengan permintaan Ibu tadi pagi ya, saya kan diminta mengikuti lomba menyanyi Bu. Tapi setelah saya pikir-pikir, sepertinya saya tidak bisa ikut Bu. Loh, tadi kan pagi saya udah mengumumkan ya Bu Yuli ya. Iya Bu. Mengapa sekarang Bu Yuli berpikiran tidak mau ikut? Apa yang membuat
Bu Yuli itu tidak bisa ikut, Bu? Saya malu, Bu. Saya merasa tidak percaya diri. Loh, Bu Yuli. Bu Yuli ini masih merasa belum percaya diri. Iya, Padahal benar sekali. saya lihat itu Bu Yuli selama ini terlihat pede loh, Bu. Apa sih yang membuat Bu Yuli itu tidak percaya diri, Bu? Ya, saya merasa kalau untuk tampil di depan umum emang percaya diri saya itu berkurang, Bu, apalagi ketika saya diminta mengikuti suatu lomba ya. Ini berkaitan dengan masalah dulu waktu saya SD itu saya diminta ikut lomba. Ternyata gagal, Bu. Jadi sejak saat itu setiap kali ada lomba apapun saya tidak mau ikut karena takut tidak bisa membawa nama baik sekolah, begitu, Bu. Loh, Bu Yuli berpikiran seperti itu, tidak mau ikut karena tidak bisa mengharumkan nama sekolah. Nah, dari Bu Yuli masuk ke sini, tujuan Bu Yuli itu sebenarnya bagaimana, Bu? Begini, Bu. Sebenarnya sih saya sangat suka menyanyi ya, Bu. Malah ketika saya di rumah, ketika ada waktu luang, saya juga sering gunakan untuk karaoke begitu ketika sedang santai. Tapi saya tidak ingin ikut loh. Loh kok begitu Bu Yuli? Padahal Ibu Yuli tadi suka karaokean kan? Nah, lagi suka selain karaokean itu kelebihan dari Bu Yuli apa sebenarnya, Bu? Ya saya bisa sedikit memainkan alat musik gitar, Bu. Sedikit. Sedikit, Bu. Gitu ya, Bu. Sebenarnya Bu Yuli itu punya kekuatan loh dalam diri Bu Yuli tadi. Bisa memainkan alat musik juga. Nah, yang membuat Bu Yuli itu tidak percaya diri itu apa, Bu Yuli? Apa ya, Bu? Kan kalau ikut lomba itu kan harus yang sering berlatih, Bu. Ya, apa ya, dan harus berani menghadapi kegagalan. Kemudian saya harus mengasah mental saya dan lebih mempelajari lagi teknik-teknik penting saat mengikuti lomba vokal, Bu. Nah, iya Bu, betul sekali itu Bu Yuli. Sekarang saya mau nanya Bu Yuli. Tadi Bu Yuli udah sampaikan harus mempelajari teknik-teknik dalam mengikuti lomba vokal kan ya. Iya, Harus Bu. mengasah mental lagi. Nah, menurut Bu Yuli ini, hal apa yang penting lagi yang perlu diperhatikan saat mengikuti lomba nyanyi Bu Yuli? Ya, setahu saya sih yang harus diperhatikan ketika lomba ya, Bu, itu sikap badannya, pernapasannya, pembentukan suaranya, pengucapan, resonansi, dan vibrasi, Bu. Luar biasa Bu Yuli. Ternyata Bu Yuli sangat memahami tuh, sudah menguasai tuh Bu teknik-teknik dalam lomba menyanyi itu. Nah, dari syarat tersebut, menurut Bu Yuli sendiri nih, manakah yang belum Bu Yuli kuasai itu, Bu? Sebenarnya sih tidak bisa saya kuasai semua, Bu. Nah, apa ya? Hanya saja kan sekarang banyak sekali kesibukan. Jadi saya juga sudah lama sekali tidak latihan, Bu. Jadi tentu saja ini membuat rasa percaya diri saya juga berkurang juga. Bahkan ya hampir tidak ada lah, Bu, untuk mengikuti lomba ini.
Oh, jadi saya simpulkan nih Bu Yuli. Sebenarnya Bu Yuli itu mampu loh Bu, bisa. Tinggal hanya kurang mengasah kan ya Bu Yuli. Menurut Bu Yuli, untuk lebih mengasah itu Bu Yuli, apa yang harus Bu Yuli lakukan itu Bu? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan, saya sudah jarang sekali berlatih ya Bu. Ya, tentunya saya harus banyak belajar dan berlatih lagi Bu, supaya hal yang sudah saya kuasai itu lebih lebih terasah kembali begitu. Oh gitu ya Bu. Jadi harus berlatih kembali kan ya Bu? Nah Iya untuk Bu. tindakan selanjutnya Bu, bagaimana Bu Yuli? Untuk Hmm, Bu Yuli bisa berlatih itu mungkin mau bagaimana yang Bu Yuli lakukan gitu? ya itu Bu, saya harus berlatih dan belajar lagi Bu. Maksudnya saya harus meluangkan waktu begitu untuk belajar dan berlatih. Nah, itu Bu Yuli sudah tahu, harus meluangkan waktu dan belajar lagi kan Bu Yuli ya kan? Iya Bu. Dari situ kan berarti Bu Yuli sudah memahami kira-kira kapan nih Bu Yuli mau meluangkan waktu agar bisa melatih itu lagi Bu Yuli? Apa saya harus ikut Bu? Nah, Ya, apakah tidak ada yang lain Bu? ya itu kan Bu Yuli kan bisa mengasahnya kan lagi ya Bu Yuli. Mungkin Bu Yuli bisa mulai berpikir nih supaya bisa untuk mengasah lagi Bu Yuli ada kepikiran gitu mau bagaimana atau biar lebih lebih terasah lagi itu Bu Yuli. Ayo coba pikirkan Bu solusinya Bu. Ya, paling nanti saya itu Bu mencoba menghubungi teman saya yang jurusannya seni, yang jurusan seni musik. Saya ingin belajar lagi Bu untuk melatih eh, hal-hal yang atau teknik-teknik penting yang digunakan atau yang harus ada dalam lomba menyanyi tersebut Bu. Nah, itu Bu, itu saya rasa salah satu solusi Bu. Jadi Bu Yuli bisa berkolaborasi lagi ya dengan teman Bu Yuli untuk mengasahnya gitu. Supaya teknik vokalnya Bu Yuli bisa terlatih kembali dan Bu Yuli merasa percaya diri lagi tuh Bu Yuli. Nah, kapan ini Bu Yuli akan segera dilaksanakan Bu Yuli, rencana Bu Yuli itu? Hmm, sepertinya mulai besok ya Bu. Ini lombanya kapan sih ya Bu? Apakah Lombanya kan masih ada waktu lagi Bu, masih ada 3 minggu lagi. hmm, berarti saya harus segera ya Bu, harus segera menghubungi teman saya juga ini ya Bu ya. Iya Bu Yuli, betul sekali Bu Yuli. Nah, semoga Bu Yuli bisa segera menghubungi temannya agar lebih terasah lagi kemampuannya Bu Yuli dalam olah vokal itu Bu, sehingga Bu Yuli nanti semangat bisa percaya diri ikut lomba ini. Siap kan ya Bu? Bu Rana, Bu Yuli, kalau sudah siap kembali ke Iya, main room ya. insya Iya, Allah siap. sebentar Ya, lagi. Pak. Oke Bu, Iya, bagaimana perasaan Ibu sekarang? ya saya merasa sedikit lebih baik dari yang tadi Bu. Insya Allah saya siap mengikuti lomba ini dan saya akan berlatih dan mewakili SD kita. Wah, luar biasa Bu. Semangat selalu. Semoga nantinya latihan yang akan Bu Yuli lakukan bisa berjalan dengan baik ya Bu Yuli. Semangat selalu. Ayo, Terima tetap kasih Bu. percaya diri. Oke, terima kasih Bu Yuli. Sama-sama. Yuk, kita berarti masuk ke itu. Ke ruang. Ini berarti stop. Refleksiku padahal belum ya. Belum. Jalan jenengan yuk coba selama proses coaching ketik apa yang dirasakan. Selama proses coaching yang aku rasakan ya senang sih ya sudah menyampaikan unek-unek yang ada di dalam
pikiran kita. Maksudnya iya. Terus secara tidak langsung dengan kita berkomunikasi ternyata kita bisa menimbulkan secara tidak langsung kita bisa secara tidak langsung kita bisa menemukan solusi, sebenarnya sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi sendiri. Ya, tapi ya.